Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang kedua di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-19 tentang orang munafik yang tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka untuk menghindari suara petir yang disertai dengan kilat itu, disebabkan takut akan kematian. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat as-sayyibu ay al-matar. As-sayyib artinya adalah hujan, akan tetapi wal makna au ka ashabi sayyibin. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah seperti orang-orang yang ditimpa hujan. Kemudian kata atau kalimat as-sama kullu ma 'alaka fa'adhallaka. Yang disebut dengan as-sama adalah sesuatu yang ada di atas engkau dan menaungi engkau. Dan dalam hal ini disebut dengan langit. Fihi zulumatun. Zulumatun ini dalam bentuk jama' bil jam'i isyaratan ila zulmatil laili wa zulmatid dujn. Ini menunjukkan kegelapan yang bermacam-macam. Ada kegelapan malam dan ada kegelapan mendung yang merata. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah gambaran perumpamaan orang-orang munafik. Mereka ditimpa hujan yang lebat dari langit dengan kegelapan yang berlapis-lapis, ada kegelapan malam, ada kegelapan mendung yang merata, disertai dengan petir dan kilat. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Kemudian Al-Qurtubi menjelaskan qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ja'aluhum asabi'ahum fi adhanihim, akan mereka menjadikan jari-jari mereka menutupi telinga mereka. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi li'alla yasma'u al-Qur'ana, agar mereka tidak mendengar Al-Qur'an. Na'udzubillah. Fayu'minu bihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar mereka juga tidak beriman kepada Al-Quran tersebut dan apa-apa yang dibawanya, dan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika 'indahum, dan yang demikian itu pada mereka adalah kufrun, merupakan kekufuran dari mereka. Wal kufru mautun, dan kekafiran itu adalah merupakan tanda kematian mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Imam Ali As-Sabuni rahimahullah, beliau wafat beberapa waktu yang lalu pada tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijrah. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Safatul Tafasir, juga menjelaskan kalimat yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, ai yada'u ru'usa asabi'ahum fi adhanihim. Artinya orang-orang munafik itu meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka lidaf'i khatri sawa'iq, untuk menolak
bahaya sambaran petir. Wa dzalika min faratid dahsyati. Ini kata Syekh Ali As-Sabuni merupakan gambaran kebingungan mereka yang sangat dahsyat, wal faz'i, dan ketakutan mereka, ka'annahum yadhunnuna anna dzalika yanjihim. Mereka menyangka dengan mereka menyumbat telinga mereka tersebut itu akan menyelamatkan mereka. Hadirin rahimakumullah. Ketika terjadi hujan yang lebat di malam hari dengan berbagai kegelapan, kemudian ada suara petir dan kilat yang menyambar-nyambar, mereka orang munafik itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan pertanyaannya adalah, apakah jari yang diletakkan di telinga mereka mampu menghindarkan mereka dari sambaran petir? Sungguh mereka melakukan hal yang sia-sia. Itulah salah satu kebodohan orang munafik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata atau kalimat minas sawa'iq, wa qala Abu Zaid, para ulama beberapa mengemukakan pendapat tentang kalimat sawa'iq adalah as-sa'iqah. Jadi sawa'iq itu jamak dari as-sa'iqah, artinya narun tasqutu minas sama'i fi ra'din syadidin. Api atau cahaya yang datang dari langit pada saat terjadi petir yang dahsyat. Jadi ketika hujan terjadi petir yang dahsyat, itu adalah sawa'iq. Jadi petir yang diiringi dengan kilat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguh membuat banyak perumpamaan atau tashbih atau tamsil, dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa syabbahallahu ta'ala fi hadhil ayati ahwalal munafiqin bima, Allah Subhanahu wa taala membuat tashbih, membuat tamsil, membuat perumpamaan dalam ayat ini perihal orang-orang munafik dengan as-sayyib, ya. Kemudian dengan kata zulumat, dengan kata ar-ra'du, kemudian dengan kata al-barqu dan as-sawa'iq. Hadirin rahimakumullah. Kata atau kalimat faz-zulumatu mathalun lima ya'taqidunahu minal kufri. Sesungguhnya kata atau kalimat zulumat, ya, kegelapan, merupakan perumpamaan yang menggambarkan keyakinan mereka yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Wara'du wa barqu, petir dan kilat, mathalun lima yukhawwafuna bihi, adalah perumpamaan dua hal yang mereka takuti. Kemudian juga dikatakan masalallahu ta'ala al-Qur'ana bisayyib. Allah Subhanahu wa taala juga mengumpamakan Al-Qur'an itu dengan as-sayyib, hujan tadi. Lima fihi minal iskali alaihim. Ada sesuatu yang sulit atau tidak jelas bagi orang-orang munafik. Wal ama huwa az-zulumat, ya, kegelapan ini juga menggambarkan kebutaan mereka. Wa ma fihi minal wa'idi waz-zajri huwa ar-ra'du. Sementara yang disebut dengan petir atau ra'du itu adalah ada beberapa hal yang ada di dalam Al-Qur'an berupa ancaman dan larangan. Kemudian yang berikutnya wa ma fihi minan nuri wal hujjaji al-bahirah allati takadu ahyanan an tubhirahum wa huwa al-barqu. Sementara hal-hal yang terdapat di dalam Al-Quran berupa cahaya, kemudian ada hujah-hujah dan keterangan-keterangan yang bernilai yang hampir saja menerangi mereka, itu digambarkan dengan al-barqu atau kilat. Dan ini juga ditakuti oleh orang-orang munafik. Kemudian kata atau kalimat sawa'iq, mathalun lima fil qur'ani minad du'ai ilal qitali fil ajili wal wa'idi fil ajil. Sementara as-sawa'iq itu adalah perumpamaan untuk seruan-seruan peperangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat di dunia ini,
serta janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima di akhirat kelak. Dan hal ini adalah ditakuti oleh orang-orang munafik. Hadirin rahimakumullah, beberapa ulama juga menjelaskan makna daripada kalimat as-sawa'iq, juga artinya takalifus syar'i allati yakrahunaha minal jihadi waz zakati wa ghairihima. Jadi as-sawa'iq, petir yang disertai dengan kilat yang ditakuti oleh orang-orang munafik, itu adalah merupakan gambaran daripada taklif-taklif syariat, kewajiban-kewajiban syariat yang dibenci oleh orang-orang munafik, semisal jihad, zakat, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, kemudian kalimat berikutnya di dalam Al-Quran adalah wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah sungguh meliputi orang-orang yang kafir. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan ini adalah jumlatun i'tiradiyatun. Ini adalah merupakan bentuk kalimat penyanggahan. Wallahu ta'ala muhitum bihim biqudratihi. Allah sesungguhnya meliputi mereka dengan kekuasaannya. Wahum tahta iradatihi. Mereka orang-orang munafik itu di bawah kehendaknya. Wa masyiatuhu la yafutunahu kama la yafutu man ahata bihil a'da min kulli janibin. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala tak akan terlewatkan oleh mereka sebagaimana tak akan terlewatkannya orang yang mengepung musuh dari segala penjuru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.